tekan, tak. Ouais, ouais, attends, c'est nationaliste. Di balik gelombang tenang Laut Merah, sebuah dentuman memecah keangkuhan. Kapal perang terbesar milik Israel, simbol dominasi yang selama ini tak tersentuh, tenggelam dalam kobaran api dan rasa malu. Serangan presisi dari rudal jelajah menghantam tepat sasaran. Dunia menyaksikan, bukan dengan terkejut, tapi dengan senyum sinis. Apakah ini awal dari pergeseran kekuatan dunia? Apakah laut kini ikut berbicara untuk mereka yang tak punya suara? Inilah kisah malam paling memalukan dalam sejarah kekuatan militer Israel, dan mungkin awal dari perhitungan sejarah yang tertunda. Malam itu, Laut Merah tampak tenang, seolah menyembunyikan bisikan gelombang yang sudah tahu apa yang akan terjadi. Armada kapal perang Israel, yang digadang-gadang sebagai penjaga dominasi Laut Selatan, berlayar dengan percaya diri dalam formasi sempurna. Di pusat armada, sebuah kapal induk berteknologi tinggi bersinar terang, menjadi simbol kekuatan dan keangkuhan. Di ruang komando, para perwira tampak santai, berbincang soal patroli dan logistik, tak menyadari bahwa di atas langit kelam, sebuah rudal jelajah berpemandu presisi sedang menembus udara dengan kecepatan mengerikan. Dalam sekejap, radar kapal mendeteksi anomali, namun terlambat. Rudal itu meluncur cepat dari arah selatan, nyaris tanpa suara, dan menghantam lambung kapal induk tepat di sisi kanan. Dentuman hebat mengguncang seluruh dek. Api langsung menjalar dari ruang mesin hingga ke ruang komando, membuat para awak berlarian tanpa arah. Suara sirene meraung, disusul teriakan panik yang bergema di lorong-lorong sempit kapal. Gelombang panas dari ledakan meluluhlantakkan peralatan elektronik dan membungkam seluruh sistem komunikasi dalam hitungan detik. Laut Merah yang semula hening berubah menjadi medan bencana. Asap tebal membumbung tinggi ke langit malam, dan jilatan api membelah gelap, menyinari wajah-wajah awak kapal yang mulai melompat ke air demi menyelamatkan diri. Dari kejauhan, kapal-kapal pendukung Israel mencoba mendekat, namun ledakan susulan yang lebih kecil menghalangi mereka untuk merapat. Beberapa perahu penyelamat dikerahkan, tapi ombak yang dihasilkan dari kehancuran kapal utama membuat proses evakuasi nyaris mustahil. Sementara itu, di ruang kendali salah satu kapal kecil pengawal, suara perwira penghubung terdengar gemetar saat menyampaikan laporan ke markas pusat. Kalimatnya terpotong-potong oleh ketegangan dan gangguan sinyal. Kami kehilangan kapal utama, kapal induk tenggelam, situasi darurat. Di pusat komando Israel, laporan itu menimbulkan keheningan panjang. Mereka tidak menyangka, kekuatan laut yang selama ini menjadi andalan, bisa hancur dalam satu malam tanpa perlawanan berarti. Kamera satelit sipil dari beberapa negara Teluk berhasil merekam momen ledakan tersebut. Dalam waktu singkat, video tersebut menyebar ke media sosial dan berita internasional. Cuplikan ledakan di laut yang diiringi kobaran api menjadi sorotan utama. Masyarakat global mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin kapal sebesar itu bisa dihancurkan secepat itu? Dan mengapa rudal Houthi bisa menembus sistem pertahanan yang selama ini dianggap paling canggih? Namun yang paling mencengangkan bukan hanya kerusakan fisiknya, melainkan simboliknya. Bagi sebagian besar masyarakat internasional, kapal itu bukan hanya armada militer, tetapi simbol keangkuhan, simbol kekuasaan yang tak tergoyahkan. Ketika kapal itu terbakar dan akhirnya tenggelam, sebagian dunia justru tidak terkejut. Sebaliknya, ada yang menyebutnya sebagai pengingat sejarah, bahwa kekuatan yang digunakan untuk menindas, cepat atau lambat akan menghadapi akhir yang serupa. Dari pantai-pantai kecil di Yaman, hingga layar-layar ponsel di Gaza dan berbagai negara lain, sorotan terhadap tragedi itu semakin membesar. Belum ada pengumuman resmi dari Israel, namun keheningan mereka justru menjadi bukti bahwa apa yang terjadi jauh lebih parah dari yang bisa mereka akui. Di dasar Laut Merah, bangkai kapal itu menjadi saksi bisu dari malam yang akan tercatat dalam sejarah. Malam saat kepercayaan diri yang berlebihan berubah menjadi puing-puing di kedalaman samudra. Dan laut, seperti biasa, kembali tenang. Namun di balik ombak yang bergulung perlahan, masih tersimpan jejak ledakan yang mengubah wajah kekuatan regional. Para awak yang selamat pun kini menjadi saksi hidup dari kenyataan yang tak pernah mereka bayangkan, bahwa dalam perang modern, bukan hanya teknologi yang menentukan akhir, tetapi juga takdir yang tak bisa dihindari. Keesokan paginya, dunia bangun dengan kabar yang mengguncang. Media internasional berebut merilis breaking news. Kapal perang Israel tenggelam di Laut Merah, diduga dihantam rudal presisi.
Cuplikan video dari satelit dan nelayan lokal menampilkan kobaran api dan kepulan asap yang masih membubung dari permukaan laut. Di media sosial, potongan-potongan rekaman itu beredar cepat, dibumbui caption bernada sinis dan penuh sindiran. Netizen dari berbagai penjuru dunia mulai bersuara, bukan dengan rasa simpati, melainkan tawa getir dan komentar menyakitkan. Tagar seperti karma Laut Merah, bukan kebal, dan laut pun melawan menjadi trending di platform-platform besar. Di Twitter, seorang pengguna menulis, "Selama ini mereka pikir langit mendukung mereka. Kini bahkan laut pun tak mau diam." Komentar lain berbunyi, "Kapalnya tenggelam bukan karena rudal, tapi karena kesombongan." Dalam waktu kurang dari 12 jam, lebih dari 20 juta unggahan membanjiri dunia maya, sebagian besar bernuansa satir dan mengkritik kesombongan militer Israel. Media alternatif dan jurnalis independen turut meramaikan pemberitaan, menyebut insiden ini sebagai simbol keretakan supremasi. Beberapa outlet bahkan menyandingkan tragedi ini dengan penderitaan panjang rakyat Palestina, seolah-olah semesta mulai memberi perhitungan. Seorang analis militer dari Eropa dalam siaran langsung berkata, "Bukan hanya kapal yang tenggelam, tapi juga citra dominasi yang selama ini dibangun dengan propaganda." Kalimat itu dipotong menjadi kutipan viral, dan dijadikan meme oleh ribuan akun. Di berbagai kota di Timur Tengah, suasana yang biasanya muram berubah menjadi penuh gumaman harapan. Di Gaza, sejumlah warga yang menonton berita itu meneteskan air mata, bukan karena pembalasan, tetapi karena ada sesuatu yang selama ini nyaris mustahil, kini terjadi. Seorang ayah di Rafah berkata lirih dalam video amatir, "Kami tidak punya laut sebesar itu. Tapi malam ini, laut telah berbicara untuk kami." Pernyataan sederhana itu tersebar luas dan menyentuh jutaan hati. Reaksi dunia barat pun mulai terbelah. Beberapa media besar tampak berhati-hati, hanya menyampaikan fakta teknis tanpa menyebut pelaku. Namun tekanan publik memaksa banyak pihak untuk tidak bisa menutup mata. Di Prancis, sekelompok aktivis damai menggelar aksi teatrikal, membawa miniatur kapal tenggelam bertuliskan, "Kesombongan tak bertahan lama." Di Inggris, surat kabar berjudul, "Israel tergelincir di laut sendiri." Israel sendiri mencoba meredam kepanikan publik dalam negeri dengan pernyataan singkat, "Terjadi insiden teknis di perairan Laut Merah, investigasi masih berlangsung." Namun di balik layar, militer mereka dalam kondisi siaga penuh. Laporan internal bocor, menyebutkan bahwa kapal utama tidak sempat meluncurkan balasan sebelum terkena rudal. Ini bukan hanya soal kehilangan satu kapal, tetapi luka besar dalam moral tempur dan citra strategis. Para pakar intelijen mencurigai bahwa serangan ini bukan semata-mata aksi oportunis, tapi bagian dari perubahan besar dalam dinamika kekuatan kawasan. Keberanian kelompok bersenjata lokal seperti Houthi menunjukkan bahwa mereka kini mampu menyentuh titik-titik sensitif militer yang dulunya dianggap mustahil dijangkau. Dunia pun mulai melihat bahwa peta kekuatan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki senjata paling canggih, melainkan siapa yang paling sabar menunggu momen. Gelombang simpati terhadap Palestina justru meningkat di tengah insiden ini. Banyak yang merasa bahwa inilah saatnya untuk meninjau ulang kebijakan luar negeri mereka terhadap konflik Timur Tengah. Di berbagai belahan dunia, mural dan poster baru mulai bermunculan. Salah satunya bergambar laut bergelombang dengan tulisan, "Jika daratanmu tak mampu melawan, maka laut akan melakukannya untukmu." Meski Israel tetap diam, dunia telah bersuara. Dalam senyap, para analis dan pemimpin global menyadari, peristiwa ini bukan hanya kegagalan militer, tapi retaknya ilusi ketangguhan yang selama ini dibangun. Mereka mulai menimbang kembali peta sekutu, perjanjian senjata, dan arah diplomasi. Dan di antara semua kebisingan itu, satu hal menjadi jelas, tidak ada dominasi yang abadi. Ketika ketidakadilan sudah terlalu lama dibiarkan, maka bahkan unsur paling sunyi seperti laut pun akan menemukan caranya sendiri untuk menuntut keadilan. Setelah beberapa hari bungkam, akhirnya pemerintah Israel menggelar konferensi pers. Namun bukan pernyataan tegas yang disampaikan, melainkan kalimat-kalimat diplomatis dan samar. Mereka menyebutnya sebagai gangguan teknis dalam sistem navigasi kapal, tanpa menyebutkan adanya serangan rudal. Namun publik sudah terlalu tahu. Gambar-gambar yang beredar, laporan satelit independen, dan kesaksian para pelaut yang selamat, telah lebih dari cukup untuk menyingkap tabir kebenaran. Pernyataan itu justru memperburuk citra mereka, sebuah kekuatan besar yang tanpa ketakutan menghadapi kenyataan. Di sisi lain, kelompok Houthi secara terbuka mengklaim tanggung jawab. Dalam sebuah video sederhana yang dirilis melalui saluran media mereka,
Juru bicara Houthi menyampaikan pesan